yang non COVID. Non COVID ini. Terus dicari apa yang kayak terikatnya apa? Terikatnya yang lama persalinan. Lama persalinan itu aja. Sama prematur. Asfiksia. Asfiksia itu lihat ya nanti ya tulisannya asfiksia gimana ya. Asfiksia atau asfiksia itu beda. Nah dari situlah kita harus bisa melihat sejauh mana perbedaannya, kemudian nilai P-nya kurang dari 5 ya. Barulah itu diuji pengaruhnya. Pengaruh itu multivariat, ujinya apa? Karena ini membedakan dua yang sudah ada, yaitu diambil dari suatu ini ada POR, prevalensi odds ratio dengan confidence intervalnya 95% berapa? Ya, nilai P-nya berapa? Ya, ini adalah pengaruh. Tapi sebelumnya ada perbedaan. Ini adalah datanya apa? Data sekunder. Sekunder. Ya. Kemudian numerik atau kategorikal? Numerikal. Jadi t-test. Ya, jadi ini berapa nanti? P kurang dari 0,05 ya. 0,05 itu harus teruji. Nah, cari yang kurang dari 0,05 itu yang beda. Kalau nggak ada yang beda buat apa? Ya. Kalau beda diteruskan ke pengaruh. Nah itu ya yang beda itu. Nah setelah itu pengaruh keluarlah POR. POR-nya harus tidak boleh dari confidence interval 0, 1, nah lebih dari 1. Nah disinilah confidence intervalnya antara 1 dan 2, 3, 4, jangan 0, kalau 0, berarti P kurang dari 0,05 ya. Nah yang sini berapa? Nah ternyata ya ketemu, oh ternyata prematuritas adalah 2 kali ya. Kalau umpamanya asfiksia itu 3 kali. Nah, terus umpamanya apa? Lama persalinan mungkin 2 kali ya. Nah inilah jadi simpulannya. Itu namanya pengaruh. Jadi ujinya prevalence odds ratio. Ya ada prevalence odds ratio, ada odds ratio kalau case control. Ini case control bukan? Case control. Case control atau cross sectional. Ya, cross sectional. ini cross sectional. Ya. Nah gitu. Ya. Saya akan lihat sini. Ya. Kalau itu kemarin saya bikinnya itu hubungan, Prof. Nah kalau hubungan itu biasanya pakai apa? Ya. Numerik hubungannya? Yang C-square gitu. C-square dan kalau yang kategori? Rank Spearman. Nah ini pakai apa? C-square. C kuadrat. Iya. Nah itu kalau kayaknya lebih bagus perbedaan ya, Prof. Perbedaan menjadi nanti pengaruh. Akhirnya bukan jadi master, jadi D4. Hanya membedakan. Enggak, ini menghubungkan. Nah, G-nya lebih tinggi. Kalau pengaruh, wah bisa doktor itu. Ya, M-nya lebih banyak. Ya, jadi ini mau apa? Prevalence odds ratio itu cross-sectional. Karena sudah ada datanya. Iya. Saya nggak melakukan pemeriksaan pasien baru, enggak, itu case control itu namanya. Enggak, ini diambil aja yang ada. Ayo cross sectional ya
perannya lebih kecil. Udah aja kalau mau pengaruh ya tetap aja pakai POR nantinya. Tanya sama Pak Hadiana gimana sih POR tabelnya, bikin dummy tabelnya POR, prevalence ratio. Tapi kalau gengsinya kohort, wah itu hebat namanya itu. Mengikuti itu Bukan waktunya ya. bukan OR, RR relative risk itu, wah hebat itu. Menurut siapa itu? Retrasio. Bukunya apa bukunya? Yang kemarin tuh siapa? Sugiono ya. Konsistensi penelitian, tahu bukunya? Oh, ada lah, saya punya Prof. Nah di situ. Profnya saya, tapi saya masih membaca yang bab 1 Prof. Ah ya terlambat ini ceritanya udah di tengah-tengah ini. Sampai dummy tabel Iya, itu iya, kira-kira ada Prof. untuk nanti uji tengah semester UTS. Ini kapan UTS-nya? Kita Suruh minggu bos. Masuk kita tinggal tesis Prof. proposal. Proposalnya mah Udah hasil. bukan Belum. Prof. Kita itu targetnya sebenarnya Agustus sudah selesai harusnya Prof. Tesisnya. Tesisnya. Hmm. Tapi karena April baru dibagi pembimbing kemarin Prof. Hmm. Jadi Jadi- belum ada yang sur angkatan kita Prof. Diusahakan Juni ini kok. Ya, Ya. jadi harusnya ada uji tengah semester dulu, UTS. UTS dulu. Iya. Nah, UTS ketemu. Dari itu baru setuju, baru ujian akhir. Perlu waktu 2-3 bulan untuk ujian akhir. Karena UTS yang dihadapi sekarang. Iya UTS. Mau UTS sekarang. Mau UTS sekarang. Iya. Ya UTS. Mau sur. Sur. Sidang Seminar usulan usulan penelitian. riset. Ya, sur sekarang ya. Menuju sur. Kemudian bahasa nanti ya, bahasa itu. Itulah kira-kira. Ya. Tapi kalau mau saya periksa ya perlu waktu Ya. ini. Prof, kayaknya saya perbaiki dulu sesuai yang Prof tadi ya Prof. Jadi pengaruh tetap, terus untuk Tapi pertanyaannya di sini ya pada bab 1 mana bab 1? masalah Masalahnya. Rumusan masalah. ya, Nah ini, ya, apakah terdapat hubungan? ya. Apakah terdapat hubungan? Jadi Apa pengaruh hubungan? Prof, Jadi Kalau diganti apakah perbedaan. perbedaan? Apakah Ya. peran? Oh, peran. Ya, dua aja perbedaan X terhadap Y Ya. pada Z. Ini peran X terhadap Y pada Z. Kalau yang ini untuk yang 3 nggak perlu ya Prof? Dua Dua aja aja. cukup. 2 aja. Apa beda uji dulu ini dengan Iya. apa tadi? Lama persalinan, Apa ujinya? coronavirus, uji beda uji T gitu Prof. Dites. Gitu. Ya. Tapi N-nya cukup ya, harus banyak ya. N-nya. Kalau N kontrolnya harus sesuai nggak Prof? Kalau tadi kan kasusnya yang COVID itu kan 53 ya Prof. Kalau yang non COVID itu kan ada 700. Itu harus sama-sama 53 ya? Iya, samakan aja. Tapi, atau begini, 700 ya, dibagi. Ini COVID, ini non COVID. Iya. Ya. Gitu. Yang 700 berapa? Yang non COVID yang berapa? Iya. Ya, pokoknya ada 50. Ini ada berapa? 650. Nah, ini jadi POR. Karena ini asalnya dari 700. Set, dicari. Tapi biasanya umur, paritas, ya. Kemudian apa? IMT itu ada pertama. Apakah ada beda enggak? Ini dulu Karakteristik ibu kayak ibu. karakteristik, baru yang itu tadi 3 karakteristiknya dicari dulu ya.
oh ternyata yang COVID itu umumnya adalah nenek-nenek umur 40-an atau umur 35 ke atas gitu ya. Nah, Jadi ya tapi kalau yang 20 ke bawah. 35 itu kecil, nah itu udah bisa menyatakan hati-hati. Kalau 35 harus di apa ya, umpamanya tes pertama, tes kedua, booster test itu sudah ada belum? Kalau belum nanti takutnya kena, dia pakai masker enggak segala macam itu namanya bukan lagi sebagai suatu data, tetapi itu namanya adalah pertanyaan-pertanyaan in-depth interview. Jadi deduktif, induktif, wah itu lebih hebat, itu mixed method namanya. Ya, pernah dengar mixed method? Iya, saya Prof diminta untuk Itu mixed method itu ada kata-kata yang selalu keluar dari pertanyaan saya yang saya buat sebagai pertanyaan in-depth interview. Nah, itu gengsinya tinggi lagi. Ya, jadi ini 700 dibagi 2 dulu, namanya cross sectional. Ya. Tabelnya buat tabelnya dummy. Dari dummy itu bisa kita lihat, oh ya dia itu POR. Oh iya dia peran, pengaruh itu peran, pengaruh juga boleh, pengaruh mana aja lah bahasanya bisa. Peran berpengaruh itu adalah gengsinya ketiga setelah hubungan. Kalau hubungan pathway biasanya, pathway ini tuh hubungannya kemana ya? Pathway ini yang dipakai gitu, kuatnya kemana? COVID itu menyebabkan terjadinya apa? Stres itu apa yang sebabnya? Ya, ada hormon yang mana? Hubungan hormon mana yang? Itu biasanya hormon, hubungan itu. Oh ini data, nah, biasanya itu peran, pengaruh. Ya perbaiki ya. Ya, siap Prof. Sukses. Amin. Prof, kalau konsul lagi Silakan aja, telepon aja dulu, Telepon dulu. ya. Soalnya hari apa? Hari Rabu. Udah janji ya hari Rabu ya? belum Prof. Nah, makanya belum janji. Rabu hari ini Prof. Oh hari ini Udah sudah Prof, waktu di kemarin RSAS kemarin ketemu sama Prof. Bu Vina. Kemarin sama Bu Vina, terus Prof bilang suruh ke rumah. Ke rumah sama ke rumah WA. Prof jam 9 kata. Oh iya, Yang WA Kemarin Prof udah ketemu waktu di Objin. iya, maaf saya tua. Kemarin ketemu sama Prof. Berarti nanti untuk konsul berikutnya janjian lagi ya Prof. Ya, ya nanti saya masukkan ke daftar ini apa Jadwal. agenda saya. Siap. Kalau tadi ngomong gitu nggak diagendakan ya, saya lihat nggak ada ya udah saya siap. Paling WA dulu ya Prof kalau ini mah. Ketemuan langsung. Terus saya agendakan kita ketemu lagi. Iya. Kebetulan kan saya dari Kota Banjar Prof. Oh dari Banjar? Banjar Dari Prof. Banjar. Kapan datang? Kemarin. Kemarin. Jadi kemarin langsung itu stay di sekretariat. Oh iya. Mudah-mudahan ketemu ternyata ada Prof. Bagus. Kebetulan sekali. Saya juga jarang-jarang ke sana. Kebetulan saya diambil darah, kemudian ada rapat. Jadi saya ada di sana. Kalau nggak ya ke rumah. Ya, insyaallah. Siap, Prof. Prof, ini ada teman bimbingan Dr. Dewi. Masih bingung tentang medley Prof. Masih bingung Prof. Dewi siapa? Pembimbing Bimbing Dr. Dr. Dewi. Dewi Prof. Dr. Dewi yang dari IKM. IKN. Iya. Tapi Tapi kalau pengen- saya dari kebidanan mahasiswa dokter seangkatan sama Seangkatan. Bu. S2 kebidanan. Ya, pembimbing satunya Dr. Dewi. Ya. Cuma masih bingung. Keduanya siapa? Dr. Hadi. Ani apa? Hadi. Hadi Hadi Susiarto. Tono. Hadi Susiarto. Ya, Kaprodi S2. Kaprodi? Iya. Kaprodi Oh S2. iya. Hebat itu udah Oh, Kaprodi. Prof, Tapi tapi masih masih bingung bingung. Oh sama Prof. Pengen pencerahan dari Prof, mungkin kalau Prof bersedia. Ayo silakan. Keringat.
Prof izin rekam ya Prof. Oh ya, ya. Supaya Prof, ini judul penelitiannya Prof, analisis faktor resiko penyebab stunting di Puskesmas Cihamplas Kabupaten Bandung Barat. Ini untuk judul penelitiannya. Kebetulan kejadian angka stunting di Bandung Barat cukup tinggi karena termasuk 4 terbesar, ranking keempat terbanyak se-Jawa Barat. Jadi diambil Rankingnya berapa sih nasional? nasional itu sekarang itu udah 27,1, lalu Jawa Barat itu udah 30, di Bandung Barat lebih tinggi lagi, terutama yang daerah Cihamplas itu hampir 39 angka stuntingnya, jadi melebihi dari nasional sama melebihi dari